Dari ke majuan lagi. Majuan lagi. Terus Lagi. komentar. Lagi. Sampingnya ada. Foto dulu? Iya, boleh Mbak. Foto dulu. Ini laporannya. Ini penerimaannya. Tanda terima. Belum. Itu laporannya, ini penerimaannya, bukti laporan ini diterima oleh Komisi Yudisial dengan nomor 556/7 Romawi garing 2024 garing 1 Romawi. Oke teh. Ya dijelaskan teh. Teh agak majuan teh. Agak maju boleh. Agak majuan teh. Lawyernya dulu ya. Ini saya jelasin dulu. Pertama terima kasih teman-teman media yang luar biasa mengawal kasus Dini Sera Afianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur dan saya beserta kuasa hukum dari ibu korban yang juga sudah almarhumah sekarang. Ini adalah Pak Ujang, ayah korban, dan ini adalah Alfika sebagai adiknya korban, dan kami ada di dalam aliansi Justice for Dini Sera. Hari ini kami menemui pimpinan Komisi Yudisial, mendampingi kuasa hukum dan keluarga korban yang menyampaikan laporan secara resmi terhadap Komisi Yudisial. Silakan Mas Dimas sebagai kuasa hukum menyampaikan. Terima kasih. Jadi hari ini teman-teman, saya mendampingi keluarga korban menyampaikan laporan di Komisi Yudisial. Alhamdulillah atas perhatian dari Ibu Rike Diah Pitaloka, kami bisa bertemu dengan pimpinan Komisi Yudisial menyampaikan laporan kami atas putusan dari 3 majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Apa yang menjadi dasar-dasar laporan kami adalah terkait dengan kontradiksinya antara surat tuntutan, surat dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta agar Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim selama proses persidangan berjalan dan sampai dengan menentukan putusan pengadilannya. Dan yang ketiga, kami meminta agar kiranya Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi tambahan dari saya, terima kasih kepada Komisi Yudisial berdasarkan hasil tadi yang disampaikan juga oleh Biro Investigasinya. Komisi Yudisial ternyata telah bergerak langsung membuat 2 tim, yaitu tim investigasi dan tim bagi pengawas hakim itu sendiri. Dan laporan ini memang menjadi salah satu prasyarat juga agar segera ada tindak lanjut. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang diantaranya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atas pedoman perilaku hakim. Berdasarkan pasal 18 juga, maka kemudian akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat, ini yang kami lakukan, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi atas kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian memutuskan benar tidaknya laporan, mengambil langkah hukum tetapi tidak bisa mengeksekusi. Jadi hanya bekerja dalam wilayah etik murni. Kemudian untuk yuridisnya ada di Mahkamah Agung,
akan dibentuk setelah tim investigasi, tim pengawas hakim. Tadi disampaikan Komisi Yudisial tentu akan melakukan rapat pleno dan keputusannya berupa rekomendasi ke Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, meskipun Komisi Yudisial tadi disampaikan telah melakukan investigasi wewenang sesuai kewenangannya, namun demikian tentu saja pengawalan dari publik khususnya media sangat kami harapkan, karena ternyata meskipun nanti ada rekomendasi yang sesuai dengan fakta hukum dan sebagainya, tidak bisa serta-merta langsung dieksekusi oleh Komisi Yudisial, namun hanya berupa rekomendasi terhadap Mahkamah Agung. Jadi kami juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk pengawalan ini sampai juga kepada pengawasan terhadap kinerja di Mahkamah Agung. Demikian. Langkah lain terkait Justice for Dini Sera ke depannya seperti apa? Pertama, kita sedang menggalang melalui petisi. Petisi itu menjadi penting, ada di change.org, Justice for Dini Sera, hashtagnya, mohon dibantu juga, karena ini akan teman-teman, tentu kita berpikir, kok bisa ya kasus seperti ini, yang kenapa tidak kasus-kasus lain. Kasus ini menurut saya dan juga teman-teman yang bergabung dalam aliansi ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrim, tapi keputusan majelis hakim terindikasi kuat juga ekstrim, mengandung kekerasan ekstrim, dengan diduga mengabaikan bukti CCTV, diduga mengabaikan visum dari Rumah Sakit Sutomo yang Sutomo Surabaya, yang jelas-jelas dari hasil visumnya mengatakan bahwa ada luka majemuk lah kurang lebih ya di tubuh korban. Jadi tentu saja asas praduga tidak bersalah itu menjadi penting baik bagi KY maupun kita semua. Namun penegakan hukum ini yang terutama adalah memenuhi rasa keadilan, terutama rasa keadilan korban begitu. Di sini ada Pak Ujang, di sini ada adiknya. Pak Ujang mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Harapannya Pak Ujang pada laporan ini, Pak? Harapan bahwa biar yang hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Enggak masuk di akal buat bapak ini. Orang bodoh bapak juga ya, apalagi orang-orang pintar ya. Walaupun orang bodoh juga kasih di akal tuh. 12 tahun bebas, sekarang divonis bebas. Ada apa-apaan tuh hakim begitu. Pak Ujang pernah diancam nggak Pak Ujang sama keluarga terdakwa? Enggak ada. Pernah ada obrolan sebelumnya nggak? Enggak ada. Atau bocoran ini bakal bebas? Enggak sih, untuk sampai saat ini ada upaya mediasi dari terdakwa sendiri. Minta damai ada. Jadi Datang ke keluarga. Jadi ini teman-teman, waktu itu pernah kita diminta damai, tapi dengan syarat kita harus membuat sebuah laporan perdamaian, mencabut perkara dan menganggap ini sebagai kecelakaan. Sehingga pada saat itu saya sudah membuat sebuah video yang menyatakan bahwasanya kita menolak bentuk perdamaian seperti itu, karena itu sangat tidak bermoral dan sangat tidak memanusiakan manusia. Karena apa? Dia sebagai keluarga seorang pejabat seharusnya memiliki hati nurani, menyampaikan permohonan maaf itu secara tulus dengan tanpa syarat seperti itu. Kapan tepatnya itu, Pak? Itu pada saat pemeriksaan perkara ini masih tingkat di penyidikan di Polrestabes Surabaya. Itu sudah kami tolak, dan setelah itu, dan itu pun yang menyampaikan bukan langsung dari keluarga. Ada iming-iming untuk perdamaian itu nggak, Pak? Tentunya ada janji-janji, tapi kami tidak menghiraukan itu karena kami meminta permintaan maaf yang tulus, bukan bentuknya seperti itu. Pernah nyebutin nominalnya berapa, Pak? Tidak. Ya. Tapi menjanjikan akan diberikan. Iya. Iya. Dan perlu kami sampaikan, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nike Dia Pitaloka tadi, bahwasanya Komisi Yudisial ini hanya memberikan rekomendasi, maka selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan, saya juga akan melaporkan hakim tersebut kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nanti kita bisa nilai bersama-sama hasil rekomendasi Komisi Yudisial dan hasil dari Badan Pengawasan itu berbeda ataukah sama. Ya. Sehingga kita minta hasilnya adalah memberikan keadilan dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada hakim ini, sehingga keadilan yang ada di Republik Indonesia, hakim-hakim yang ada di Republik Indonesia lebih berhati-hati, dan keadilan di Indonesia bagi rakyat kecil seperti ini bisa diwujudkan. Mengajukan ke Mahkamah Agungnya kapan?
Rencana kami selambat-lambatnya dalam Rabu ini kami akan laporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena kami masih menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang sampai sekarang Belum diberikan. Betul. Termasuk barang-barang Termasuk barang-barang dari korban pun kami juga belum diberikan. Sementara kita ketahui, saya juga mendapatkan sebuah informasi dari beberapa teman-teman yang ada di lapangan bahwasanya tersangka pasca bebas ini ada perencanaan untuk pergi ke luar negeri. Dan ini sangat menyakitkan bagi kami keluarga korban. Kita tahu dampak dari putusan ini, orang-orang lemah ini masih berjuang, memperjuangkan keadilannya. Sementara tersangka yang dibebaskan sudah berniat untuk keluar negeri. Dia mungkin bisa berlibur di Disneyland ataupun dimanapun, tapi orang kecil ini masih bolak-balik Jakarta Surabaya untuk memperjuangkan keadilannya. Bang, ini kan Berarti putusan. sebentar, jadi apa yang disampaikan kuasa hukum ini menjadi penting. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sekaligus kami mendesak agar terdakwa meskipun sudah ada putusan dari Majelis Hakim PN Surabaya, namun melihat perkembangan seperti ini agar institusi yang berwenang melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur untuk tidak pergi ke luar negeri. Nah, ini kan vonisnya kan memang nekat dan terkesan nggak masuk akal. Apakah ada dugaan intervensi dari sang bapak yang memang mantan anggota DPR atau ada suap menyuap? Saya tidak mau saya tidak pada ranah dugaan, tetapi fakta CCTV, fakta visum itu adalah fakta persidangan dan juga para saksi dalam proses persidangan itu yang menjadi penting. Dan sekali lagi mohon dukungannya semua ya, karena kalau kasus seperti ini pelaku bisa vonis bebas, artinya kejahatan lainnya itu dianggap biasa. Ketika kejahatan ya Bapak ya, kejahatan berupa indikasinya ada kekerasan fisik, kekerasan psikologis sampai penghilangan nyawa, begitu divonis bebas, maka yang harus menjadi perhatian kita semua, kejahatan-kejahatan lainnya yang derajatnya di bawah itu bisa dianggap bukan kejahatan. Karena itu kami Aliansi Justice for Dinisera meminta dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama media, untuk terus menyuarakan dan mengawal semua proses ini, termasuk juga rekan-rekan di kampus untuk bisa memfasilitasi melakukan eksaminasi publik. Kita buka ruang eksaminasi di kampus-kampus, di Fakultas Hukum yang berkenan silakan untuk menghubungi kami. Terima kasih ya. Ini mau ke Komisi 3 sekarang.